Assalamualaikum Pak Ali, Bu Mita. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bapak-bapak hebat CGP Angkatan 7 ya? Kita semuanya Angkatan 7. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah Sehat semua. Baik, kita hari ini akan mencetuskan nih atau memberikan suatu nuansa bagi pembelajaran aktif kita di untuk pemenuhan tugas ya, pemenuhan tugas. Kita ini diampu oleh fasilitator kita Ibu Puji Mulyati SPDSD dan Bapak pengajar praktik kita Bapak Said Reja SPI MSI. Baik, pada hari ini kita akan melakukan observasi ataupun supervisi antara saya sebagai observer Widya Hastuti SPT, kemudian Pak Ali sebagai Kuci, Pak Ali Abbas SPD SD, dan Ibu Paramita SPD sebagai coach ya Bu ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak ada salahnya sebelum kita memulai kita menundukkan kepala sejenak agar kita diberi kelancaran, diberi kekuasaan dan kenikmatan hidup agar kita menjalani kucingnya dengan baik dan benar ya Bapak ya. Mari Bapak Ibu kita menundukkan kepala sejenak, berdoa mulai. Selesai. Baik, ini yang berperan Bu Mita ya? sebagai coach. Sebagai coach ya, baik benar. ya Bu Mita ya Pak Ali sebagai coach. Pada sebelum pembelajaran ini kita laksanakan, pembelajaran coaching ini kita laksanakan, tidak salahnya kita mengingatkan kembali walaupun di antara kita barangkali sudah membaca ataupun sudah menguasai materi ini, tidak salahnya saya menitik beratkan bahwa di dalam coaching ini sangat-sangat banyak yang bisa kita ambil petik manfaatnya, baik itu sebagai coach maupun sebagai observer, sebagai kuci maksud saya. Dua-duanya berperan serta dalam menggali informasi, kemudian memberikan solusi kepada diri sendiri, itu prinsip coaching sekali. Kemudian di dalam coaching itu sendiri kita akan merasa menemukan sesuatu yang ada potensi pada diri kita, ya Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu sudah menjadi orang-orang dewasa, pasti menemukan titik terang itu di diri kita. Tapi setidaknya kita mencoba untuk memaksimalkan fungsi coaching ini pada kegiatan kita sehari-hari sebagai pendidik ya Bapak Ibu, ataupun nanti kita berhadapan dengan siswa ini, proses coachingnya. Ya, baik. Di dalam konteks kita bercoaching nanti, saya akan memberikan masukan berupa nanti penilaian selama proses. Itu nanti Pak Ali maupun Bu Mita akan memperoleh prasupervisi, observasi atau supervisinya. Kemudian nanti akan kita lihat juga nilainya secara umum setelah atau pasca supervisi. Yang jelas ada atau tidaknya di prasupervisi, misalnya dia sudah melakukan secara lengkap prinsip coachingnya, atau barangkali sudah ada tetapi tidak secara maksimal, atau barangkali tidak dilakukan. Itu harus kita lihat pada prasupervisi, kemudian observasinya juga seperti itu, dan paskanya, pasca percakapan itu akan timbul nggak alur ceritanya, akan timbul nggak prinsip coachnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya santai saja, karena ini proses kita melakukan pembelajaran. Semua harus berserah bahwa ini yang terbaik untuk anak-anak kita ke depan ya Pak ya. Saya sedikit nanya sama Ibu Mita, bisa ya Bu ya? Ya, silakan Bu Widya. Nanti karena ada proses mengamati dan evaluasi, kemudian setidaknya boleh saya menanyakan pada saat Ibu melakukan coaching nanti, apa yang ingin Ibu gali, kompetensi apa yang bisa Ibu paparkan kepada saya agar proses coaching nanti ke depannya bisa lancar atau bisa berjalan dengan baik. Gimana Bu? Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku coach yang nanti akan berkomunikasi bersama coach saya. Untuk kompetensi itu ada 3 yang akan saya gali nanti, yaitu yang pertama itu ada presence atau kehadiran penuh. Jadi nanti pada saat saya melakukan coaching bersama coach saya akan ada
tidak kemana-mana dan ada bersama coach saya. Pikiran saya tetap fokus bersama coach saya. Kemudian yang kedua di situ ada mendengarkan aktif untuk kompetensi yang kedua. Selanjutnya ada mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu tiga kompetensi yang dibutuhkan dalam coaching nanti. Bagus sekali Bu ya. Ada 3 kompetensi yang akan Ibu gali pada coaching nanti. Dari ketiga-tiga yang Ibu utarakan tadi, mungkin ada penitik beratan ini Bu. Misal dari 3 tadi yang Ibu ungkapkan, semuanya memang baik. Tapi kira-kira yang untuk kali ini Ibu akan konsentrasi kepada pemikiran yang mana dari 3 tadi? Ya, terima kasih. Jadi dari ketiga tadi ya, saya lebih menitik beratkan kepada presence atau kehadiran penuh. Karena dengan kehadiran penuh itu bisa saya akan tetap fokus gitu, tetap fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach saya. Saya akan berada bersama coach saya, mendengarkan seperti itu. Karena dengan kehadiran penuh juga saya tidak akan pergi kemana-mana. Akan selalu berada bersama coach saya. Pemikiran saya tetap berada pada coach saya. Seperti itu. Kemudian pada saat coachingnya nanti, kira-kira teknik apa atau alur apa yang akan Ibu ungkapkan di sini sehingga urutan ataupun ya tidak masalah. Kalau saya sih tidak masalah urutannya, cuman yang tergali nanti seperti apa tekniknya, seperti apa Ibu menggunakan apa? Indikatornya nanti ya. Nah ininya Bu, apa istilahnya itu? Alurnya apa yang dipakai gitu lah. Jadi nanti ya tentu saya menginginkan adanya alur tirta itu. Pada saat saya melakukan coaching bersama coach saya menginginkan itu adanya alur tirta yang terdiri dari tujuan. Jadi saya nanti ingin melihat apa sih tujuan coach ini menyampaikan permasalahannya ke saya itu apa gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu indikatornya. Indikator dari masalah-masalah dari coach itu saya akan mencari indikatornya apa saja. Kemudian yang ketiga ada rencana aksi. Jadi setelah melihat indikator atau permasalahan dari coach saya itu, saya ingin lihat apa rencana aksi selanjutnya yang akan dilakukan oleh coach saya. Dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Kalau dia sudah membuat rencana-rencana, tentu kita ingin melihat aksi nyatanya. Jadi dari aksi nyata itu ya itulah tanggung jawab coach saya. Apa? Kapan dia akan melaksanakannya seperti itu. Oke. Kalau seandainya ya semoga proses coachingnya dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Kemudian Ibu paham sudah dengan faktor penilaiannya Ibu yang saya katakan tadi? Iya, paham tadi, ya Bu ya. Tadi sudah disampaikan ya. Sudah disampaikan oleh Ibu Widya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya minta kepada Pak Ali sebagai coaching, Bu Wita sebagai coach dalam hal ini bisa mempraktekkan proses coaching ini. Ya, silakan Bu Wita pimpin. Oke. Ya, Pak Ali, di sini kita akan melakukan proses coaching ya Pak ya. Di sini saya selaku coach dan Bapak selaku coaching. Di mana permasalahannya di sini Bapak di sini sebagai seorang kepala perpustakaan dan saya di sini selaku kepala sekolah bagi Bapak. Ya, mungkin kita bisa memulai untuk melaksanakan proses coaching ini yang dimulai dari Bapak sendiri. Silakan Pak. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Pak Ali. Maaf ya Bu kalau saya mengganggu waktu Ibu. Ada yang penting ya yang akan saya seringkan ke Ibu. Tapi kira-kira Ibu punya waktu enggak ya? Oh, nggak apa-apa kok Pak. Saya kebetulan saya juga nggak ini sih, belum ada kesibukan. Emangnya kalau boleh tahu ada masalah apa sih Pak? Pagi-pagi sudah nemuin saya. Biasanya kalau pagi-pagi itu kan langsung ke kantor guru kan. Nah ini Bapak udah ke kantor saya, ke ruangan saya. Kalau boleh tahu ada apa Pak? Iya Bu. Begini Bu, saya mau curhat dengan Ibu tentang suatu masalah yang sedang saya alami nih Bu. Kira-kira Ibu bisa nggak bantu saya ya? Oh, tentu saja bisa Pak. Nah, kira-kira nih apa yang dapat saya bantu nih untuk Bapak nih? Lagi saya masih punya waktu luang, ini belum ada kesibukan, itu saya bisa membantu. Nah sebelumnya terima kasih Bu ya atas waktunya meluangkan ke saya. Gini Bu,
Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh, seperti itu. Iya, Bu. Emangnya ada masalah apa sih Pak? Coba ceritakan sama saya. Ya, siapa tahu saya bisa bantu gitu kan. Begini, Bu. Ibu tahu kan akhir-akhir ini siswa kita jarang sekali berkunjung ke perpustakaan, Bu. Sehingga murid-murid nampaknya menjadi malas gitu, Bu, untuk ke perpustakaan. Nah, jadi inilah yang membuat saya agak rasa sedikit. Nanti biasanya kan rame, Bu, ya. Kok akhir-akhir ini jadi begitu yang datang? Ya dari itu ke itulah, Bu. Jadi menurut Ibu gimana nih, Bu, ya? Apa yang harus saya lakukan gitu, Bu? Oh, jadi di sini saya tangkap Bapak itu mengeluh lah ya karena Iya, siswa Bu. kita malas berkunjung ke perpustakaan Iya, ya. benar sekali. Terus kalaupun ada yang datang juga orangnya itu Iya. aja gitu ya Pak ya. Nah, sekarang gini, kalau saya boleh tahu nih Pak, kira-kira yang menyebabkan hal tersebut apa Pak? Karena kan Bapak kan sebagai seorang kepala perpustakaan Iya. dan Bapak setiap hari di perpustakaan. Iya, benar, Bu. Pasti Bapak lebih tahu dong kira-kira menurut Bapak apa sih yang menyebabkan siswa kita itu malas ke perpustakaan? Kalau menurut saya, Bu, ya, Mm-mm. kira-kira dari hasil pemantauan saya, Bu, ya, Mm-mm. kurangnya minat anak berkunjung itu mungkin suasananya itu kurang nyaman, Bu, ya. Perpustakaan itu mungkin perlu kita adakan perombakan yang lebih baik gitu. Mm-mm. Jadi kemudian juga perlu kita tambah mungkin buku-bukunya, Bu. Jadi bacaan itu menarik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Bu, ini pengaturan suhu di situ. Apakah nanti panas, kipasnya tidak ada, kemudian pencahayaannya gitu, Bu. Dan yang tak kalah pentingnya juga, Bu, ini meja-meja kita kan terbatas. Anak biasanya banyak yang mau membaca, tapi setelah kita lihat, wah, suasananya mungkin tidak layak sudah, Bu. Menurut saya begitu, Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi itu kata Bapak tadi mulai dari masalah suhu ruangan yang mungkin Iya. panas ya, jadi siswa Iya. malas ke perpus gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Mungkin kalau dipasang apa gitu mungkin lebih enak lagi gitu Pak ya. Nah, sekarang gini Pak, kira-kira Pak, Bapak masih ingat nggak dulu Bapak pernah ikut pelatihan tentang perpustakaan tuh ke Jakarta sana? Masih ingat nggak? Oh iya, Bu, iya, iya. Pada kegiatan pelatihan itu, Bu, ya? Mm-mm. Masih ingat nggak Bapak pernah ke situ? Iya, Bu. Pada ya. kegiatan pelatihan itu Mm. saya diajarkan tentang cara bagaimana menarik minat siswa gitu, Bu. Itu masuk Ibu ya? Iya. seperti Agar itu. mereka termotivasi untuk berkunjung ke perpustakaan. Iya, benar sekali Pak Ali. Oh, iya, iya, Bu. Benar sekali. Jadi Bapak kan pernah ikut pelatihan itu ya kan? Iya, Bu. Nah kalau boleh saya tahu nih dari pelatihan itu kira-kira nih apa yang dapat Bapak lakukan untuk menarik minat siswa ke perpustakaan kita Pak? Iya, Bu. Supaya siswa kita itu ramai datang ke perpustakaan, dia mau membaca, dia betah di perpustakaan. Nah kira-kira apa nih Pak kalau boleh saya tahu Pak? Iya, terima kasih, Bu. Jadi salah satunya kalau menurut saya, Bu, mau tak mau kita harus segera membuat program, Bu, ya. Iya. Tapi program yang kita buat, Bu, mungkin kita kaji lagi program yang lama tuh, Bu, yang tidak sesuai. Jadi kita masukkan lagi program-program yang baru dan sekiranya bisa menarik minat siswa gitu, Bu. Oh seperti Iya. itu ya. Jadi program yang lama Bapak akan ambil mana yang bisa dipakai Iya, ke betul, depannya, Bu. mana yang tidak sesuai mungkin harus dibuang Iya, ya. Seperti artinya itu. diganti yang baru gitu. Iya benar sekali kalau gitu Pak. Saya setuju nih dari rencana apa yang Bapak katakan tadi ya, mengadakan atau membuat program kerja perpustakaan seperti itu ya. Nah sekarang gini Pak, kira-kira nih rencana Pak Ali selanjutnya apa nih setelah membuat program itu, apalagi rencananya? Di samping itu, Bu, ya, saya juga merencanakan membuat program yang lebih menarik lagi, Bu. Yang mana kita kan tahu nih, Bu, ya, artinya ada tertentu yang bisa kita gunakan untuk melakukan satu event, Bu, ya, seperti mungkin menjelang bulan bahasa ini. Apa Iya. salahnya kita adakan lomba puisi gitu, kemudian membaca cerpen. Kemudian jadi anak-anak itu bisa tertarik dengan adanya kegiatan ini, Bu. Bahkan kalau perlu, Bu, ya kita kasih
support lah ke anak kita itu. Jadi anak-anak yang malas nanti akan melihat, wah kawan saya ini tampil ya, kemudian dapat penghargaan dari bapak ibu gurunya. Ya saya kira itu lebih positif gitu lah Bu. Kalau begitu enggak kira-kira Bu ya? Wah, itu bagus sekali tuh Pak. Kalau seperti itu, nah, saya sangat setuju sekali rencana yang akan Bapak buat. Jadi kalau saya tangkap nih Pak, berarti kan dari rendahnya minat itu Bapak akan membuat program kerja perpustakaan, di mana nanti Bapak akan mengadakan lomba-lomba ya. Nah, dari lomba-lomba itu kan kita bisa, Bapak bisa meningkatkan minat siswa nanti. Iya, saya sangat setuju sekali nih Pak. Nah, kemudian nih Pak, ada lagi nggak Pak kira-kira program yang akan Bapak buat selain Bapak akan mengadakan event lomba dalam rangka bulan bahasa nanti? Ya ada Bu, tapi ini mau tak mau juga saya harus sampaikan ke Ibu ini sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti ya rancangan ini artinya Ibu sebagai kepala sekolah saya mendukung. Ya, jadi rencana saya juga tadi itu Bu, artinya ketika anak-anak mengadakan lomba baca puisi, jadi penekanannya itu pada memberikan penghargaan Bu kepada siswa. Mungkin yang paling rajin berkunjung ke perpustakaan, ya, yang paling aktif gitulah Bu ya. Gimana menurut Ibu nih? Wah, saya sangat setuju sekali itu Pak. Saya sangat mendukung sekali itu dengan apa yang Bapak sampaikan. Pokoknya Pak, selama program itu untuk mendukung siswa Pak, saya tentu akan sangat mendukung juga apa yang akan Bapak lakukan. Terima kasih banyak. Dan untuk kemajuan sekolah kita tentunya Pak, dan yang paling penting ya untuk perpustakaan yang Bapak lakukan itu ya. Nah, sekarang nih Pak, saya mau tanya nih Pak. Nah, kira-kira untuk Bapak mewujudkan hal tersebut yang kata Bapak akan mengadakan memberikan penghargaan, mengadakan event, kira-kira Bapak itu ada hambatan nggak Pak untuk melakukan hal tersebut? Iya Bu, jelas Bu. Jadi setiap kegiatan itu saya yakin Bu pasti ada hambatannya atau kendalanya Bu ya. Ya, salah satu kendala yang saya hadapi sebagai kepala perpustakaan yang paling besar itu Bu, masalah biaya Bu. Yaitu tadi tuh Bu, bangkunya bagaimana kita susun secara rapi, kemudian kalau perlu kasih kipas angin atau AC Bu ya. Nah, jadi saya kira ini yang menjadi permasalahan besar tentang pembiayaannya Bu. Oh, iya benar sekali itu Pak ya. Jadi dalam hal biaya ya Pak ya. Iya Bu. Nah, sekarang gini Pak, kira-kira dalam hal biaya itu kan Bapak apa ya, ada salah satu hambatan Bapak ya. Nah, untuk kira-kira menurut Bapak untuk mengatasi hambatan itu gimana caranya supaya Bapak bisa mendapatkan bantuan biaya itu gimana caranya? Iya Bu, ini Bu ya memang sudah lama saya rencanakan ini Bu, tapi baru sempat saya seringkan ke Ibu. Mudah-mudahan nanti deh itu Bu ya. Jadi rencana saya Bu, bagaimana kalau kita mencari donatur aja gitu Bu ya. Ya yang diwujudkan dalam program nanti itu kan banyak ini artinya alumni kita Bu dari sekolah kita ini. Ada yang jadi DPR Bu, saya dengar itu Bu. Kemudian ada dari pengusaha sukses. Bahkan di kota tinggalnya Bu, dan bahkan kalau dilihat rumahnya ya seperti pencakar langit gitu. Jadi saya kira mudah-mudahan dia ingat waktu dia kecil Bu sekolah di tempat kita. Kemudian tidak menutup juga kemungkinan Bu, apa salahnya kita minta bantuan melalui komite sekolah gitu Bu. Jadi orang tua juga terlibat, kemudian masyarakat juga terlibat. Ya saya kira begitu Bu. Wah, itu mantap sekali tuh Pak Ali rencananya tuh Pak Ali tuh. Nah, berarti kalau yang dari saya tangkap berarti Bapak ini kan ingin mencari donatur ya, ingin mencari donatur. Nah, kalau saya boleh tahu nih donaturnya dari mana saja tadi yang Bapak dapatkan itu untuk mendapatkan event tersebut, donaturnya dari mana? Nah, rencana saya begini Bu ya. Jadi untuk lebih jelasnya supaya resmi nih Bu ya. Jadi kita harus membuat proposal gitu Bu ya. Gitu, ya. Jadi nanti kita buat panitianya dulu Bu ya. Kemudian Ibu nanti tanda tangan sebagai kepala sekolah. Ya kalau perlu kita libatkan Bu pemerintah setempat nih, kepala desanya nih Bu ya. Kalau perlu Pak Camatnya nih. Bahkan Pak Bupatinya Bu. Wah, saya kira orang baru melihat proposal kita ya benar-benar ini resmi ini Bu ya. Iya benar. Itulah yang rencana saya mau lakukan Bu, artinya membuat proposal gitu. Wah keren sekali itu Pak ya. Berarti nanti dari apa rencana Bapak tadi, Bapak akan mendapat mencari bantuan donatur dengan cara Bapak membuat proposal. Jadi benar, nanti
proposal itu Bapak akan memberikan ke warga sekolah, warga masyarakat ya, terus alumni-alumni. Benar Bu, benar. Terus ada nggak perusahaan-perusahaan di dekat sekolah kita itu Pak, yang nanti akan Bapak mintai donatur juga? Iya benar Bu, kita ini kan letaknya di Tanjung Timur nih Bu, ya. Artinya ada Petrocina gitu Bu. Jadi apa salahnya kita minta di situ, karena memang kalau saya perhatikan Bu ya, sekolah kita ini kan jalur dekat nih Bu, pipanya lewat, kan tidak salah, ya kan? Memang ada, saya kira itu programnya untuk beasiswa, bahkan untuk sekolah yang butuh, ya karena memang jalurnya ini Bu, saya yakin dan percaya ini bisa Bu. Nah, rencana yang luar biasa sekali tuh Pak. Kalau program kerja yang lain Pak, kalau tadi kan Bapak yang utama mau mengadakan event nih. Nah, ada lagi nggak program kerja yang lain Pak untuk meningkatkan literasi perpustakaan di sekolah kita ini? Ya kasih Bu. Wah, ada Bu. Saya akan memberikan kesempatan kepada guru mata pelajaran secara bergantian untuk mengatur jadwal pada setiap bulan untuk memamerkan hasil karyanya Bu. Ini di majalah dinding ya Bu ya. Kemudian dipampang pada rak display. Nah, ini gimana menurut Ibu nih? Oh, saya sangat setuju sekali itu Pak. Itu rencana yang sangat luar biasa sekali itu Pak. Nah, ini Pak, kira-kira kapan Bapak akan menjalankan rencana itu Pak? Kalau saya prediksikan nih Bu ya, mudah-mudahan bisa mencapai target Bu. Jadi perkiraan saya 2 minggu lagi nih Bu. Ya karena saat ini saya sedang fokus membuat proposal Bu terlebih dahulu ya, yang akan saya ajukan ke Ibu Kepala Sekolah dulu, kemudian ke perusahaan-perusahaan terdekat, para alumni, kemudian pada pengusaha-pengusaha terkait event lomba ini Bu. Oh iya, baiklah. Kalau begitu akan saya tunggu nih Pak, apa aksi nyata Bapak ya, karena kan Bapak sedang membuat proposal nih, jadi saya akan tunggu. Nah, kira-kira nih Pak, ada lagi nggak dukungan lain yang Bapak perlukan? Iya Bu, saya juga sangat membutuhkan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah tentunya sebagai Kepala Sekolah saya. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan dari rekan-rekan sejawat kita nih. Bahkan saya juga membutuhkan dukungan dari para orang tua dan bahkan seluruh komunitas sekolah yang ada di sekolah kita. Gitu Pak. Iya, kalau untuk dukungan saya dengan senang hati Pak, saya akan mendukung Bapak, dan tentu saja nanti rekan-rekan di sekolah, kawan-kawan Bapak, guru-guru di sekolah tentu akan mendukung juga, karena ini kan kegiatannya positif ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu ya. Iya. Dengan senang hati Bu ya, alhamdulillah saya senang sekali mendengarnya Bu, dapat menyampaikan semua ini kepada Ibu, dan Ibu juga merestui hal ini. Ya saya kira begitu Bu, terima kasih lah Bu. Iya, sama-sama Pak Ali. Mohon maaf Bu ya, karena waktu istirahat ini nampaknya sudah habis nih Bu ya. Oh iya. Mungkin nanti setelah saya melakukan aksi nyata di lapangan, kita kembali lagi sharing seperti ini Bu ya. Silakan Pak. Dan saya ucapkan terima kasih Bu ya atas waktunya. Aksi nyata Bapak ya, nanti akan saya lihat lagi aksi nyatanya. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Silakan Pak Ali. Ya, luar biasa teman-teman. Kompetensinya tergali semua. Sebagai coach, sebagai kuci, saya sangat tersimak saya tadi melihat perbincangan Bapak dan Ibu. Saya garis bawahi, walaupun saya sudah mengikuti secara langsung, mulai dari permasalahan terungkap, masalah yang dari anak susahnya atau sulitnya berkunjung ke perpustakaan, kemudian dari Bu Mitanya pertanyaannya sudah berbobot sekali, sehingga Pak Ali akan menggali bahkan sampai terakhir, sampai ke proposalnya itu sudah benar-benar mengalir. Rencana-rencana aksi nyata yang luar biasa. Kita sudah fake ini menggali, sehingga Pak Ali tidak merasa ini merupakan suatu permasalahan lagi, sudah merasa dirinya menemukan jati diri untuk menyelesaikan masalah. Jadi bisa saya lihat tadi bahwa dengan minat siswa yang sangat rendah itu kompilasinya, kemudian harapan-harapan dari pelatihan yang di Jakarta ya Pak Ali, luar biasa. Itu dikompilasikan lagi, itu tergali sendiri. Akhirnya tergali sendiri dari Pak Ali. Kemudian adanya perbaikan-perbaikan program ke depan, bisa di intern maupun eksternal, dan
memberdayakan sumber-sumber atau donatur-donatur yang pemerhati sekolah dari Bu Mita maupun Pak Ali. Ya. Saya sangat luar biasa sekali. Kemudian antusiasme dari beberapa teman, programnya salah satunya untuk menggerakkan guru dan siswa mengisi display Ya, ataupun display. madingnya ya, Bu, Ya, ya. benar. Madingnya itu merupakan suatu garis besar yang harus di rencana aksinya bakal kita lihat ya Pak Ali ya. Jadi sedikit lagi menegaskan kompetensi apa yang dikembangkan oleh coach ini selama coaching sudah terjawab ya, sudah terjawab. Ibu Mita tadi kepengen dia menghadirkan sesuatu dan sudah terjawab di sini. Kemudian ya Bu Mita, lagi-lagi saya baca ya ke Bu Mita ya, yang sudah dilakukan selama coaching tadi indikatornya tercapai atau tidak Bu Mita? Ibu Mita yang merasa kalau saya menilai seperti ini. Iya, terima kasih Bu. Jadi apa yang sudah saya lakukan selama proses coaching tadi, indikatornya tentu saja tercapai. Tercapai karena saya melakukan proses coachingnya udah sesuai dengan Alur Tirta ya, sudah ada tujuannya tercapai. tadi di situ, sudah ada indikatornya, identifikasi, Identifikasi. maksudnya sudah ada identifikasinya, kemudian sudah ada rencana aksinya, dan terakhir tanggung jawabnya tadi Bapak akan membuat, coach saya akan membuat proposal tadi, Wih. tanggung jawab dia. Luar biasa. Ada mau nambah lagi nggak nih? Saya rasa tadi saya sudah menggali dari coach saya tadi ya, dalam hal ya sudah bisa memanajemen diri ya dari Pak coach saya, dan coach saya sudah bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Siap. Ya itu aja. Ya, luar biasa ini untuk guru-guru hebat. Luar biasa. Kita barangkali sama-sama merefleksi diri bahwa yang kita kucingkan pada hari ini semoga kedepannya berhasil dengan berhasil dan berdaya guna untuk saya pribadi, untuk coach maupun kucing, atau barangkali bisa bertukar peran ya Bapak Ibu semua. Tidak ada gading yang tidak retak. Saya mohon maaf kalau selama penyampaian saya ada yang salah, salah menilai, itu tolong dimaafkan. Yang jelas untuk kedepannya kita membangun untuk anak-anak kita, anak-anak Jatim yang siap membangun dan menitipkan aura pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.